pengurus PUK ya, dan saya hormati kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita berharap mudah-mudahan ya apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan menjadi keberhasilan kita semua. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya kita semua diberikan keselamatan, ya diberikan kesehatan dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan kita mohon ya kepada Allah agar apa yang kita cita-citakan ya kita baik oleh PUK ya dan kita semuanya ya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap, kita berdoa juga mudah-mudahan perusahaan ya dibukakan pintu hatinya ya untuk mengabulkan keinginan-keinginan kita semua sebagai karyawan. Karena tentunya kita sebagai karyawan itu sebagai aset ya, aset perusahaan, bukan hanya mesin-mesin ataupun yang lain, bahwa kita karyawan itu sebagai aset ya yang harus diperjuangkan ya hak-hak dan hak-haknya ya agar kita semua mendapatkan kesejahteraan ya untuk diri kita dan keluarga kita yang ada di rumah ya. Untuk itu kita bagi yang bukan Islam ya mohon untuk berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing ya, dan untuk yang Islam ya kita aminkan ya, kemudian kita mengangkatkan kedua tangan kita ya, kita tundukkan kepala kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita hajatkan menjadi keberhasilan buat kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin hamdan shakirin وصحبه وسلم تولد الليل بالنهار وتولد النهار بالليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت لا يتعرج وتشاء بغير حساب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت النجاة والعفو عند الحساب. Ya Allah, Kaulah Zat yang telah memberikan keselamatan, selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah seluruh karyawan Fajar ya Allah, wajibkanlah sejahterakanlah kami ya Allah agar kita bisa berbahagia baik di dunia ataupun di akhirat ya Allah. Sehatkanlah kami ya Allah, sehatkanlah jasad kami, fisik kami ya Allah, ruh kami ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami ya Allah. Kami tidak sanggup untuk membawa beban ini ya Allah, kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, turunkanlah pertolongan-Mu ya Allah, mudahkanlah dalam perundungan ini ya Allah. Kami meminta kepada-Mu ya Allah, mudahkanlah ya Allah agar tidak berlarut-larut ya Allah dengan apa yang kita inginkan ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal hajatana, Rabbana taqabbal hajatana, Rabbana taqabbal hajatana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mudah-mudahan apa yang kita inginkan menjadi kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton masih semangat. Tangan kiri di atas semua kawan-kawan. Semuanya, yang di belakang, walaupun saya kecil tapi tolong yang di belakang angkat tangan kirinya sebagai lambang perjuangan kita. Kita masih berjuang, masih semangat menuntut apa yang menjadi hak kita semuanya, ya. Apa yang menjadi hak kita semuanya. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Oke, terima kasih teman-teman. Desember tahun 2022
sekarang sudah memasuki akhir bulan Januari 2023. Hampir 2 bulan kita berunding. Kita sudah memberikan itikat baik kepada perwakilan perusahaan ataupun manajemen bahwa kita bisa kooperatif. Teman-teman pekerja juga bisa kooperatif, tetap meningkatkan produktivitas kerja. Terbukti, teman-teman, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semuanya, bahwa perusahaan ini yang katanya stop-stop terus-terusan, yang katanya stop-stop terusan, dan yang katanya selalu rugi dan selalu nggak untung, di kuartal ketiga tahun 2022 keuntungan laba bersihnya, kawan-kawan tahu semuanya? 351 miliar. Itu keuntungan bersih. Keuntungan bersih. Jangan mengganggu buta. Itu keuntungan bersih, kawan-kawan. Dan sekarang perundingan kenaikan upah selalu berlarut-larut, bahkan selalu ditunda, selalu seperti yang pengumuman yang selalu kita sampaikan, hampir 2 bulan. Dengan segala keterbatasan kita dalam bekerja, alat mungkin ada yang masih belum bagus, kondisi safety teman-teman juga masih kadang ada yang bocor, tapi teman-teman masih bisa meningkatkan produktivitas kerja. 351 miliar itu keuntungan bersih. Bayangkan, itu udah kurang-kurangin oleh biaya produksi semuanya 351 miliar. Ini saya nggak ngarang, silahkan googling sendiri. Keuntungan perusahaan PT Fajar Sunda Wisesa di kuartal ketiga, keuntungan bersih mencapai 351 miliar. Kita minta nggak sampai segitu. Kita minta nggak sampai segitu. Kenaikan. Masa kenaikan kita sekarang di bawah anak baru? Teman-teman yang sudah membesarkan perusahaan ini selama 33 tahun, bahkan lebih 35 tahun nih kawan-kawan ya. 35 tahun dihargai kenaikannya di bawah anak 1 tahun. Di mana keadilan di perusahaan ini? Saya pikir dengan hadirnya orang yang di luar perusahaan kita mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja, nyata-nyatanya malah kenaikan upah tertunda selama 2 bulan. Yang harusnya gajian besok di bulan Januari kita sudah menerima kenaikan upah, tapi sampai detik ini kita tidak terima. Kita tidak terima. Efek dari kenaikan harga bahan pokok itu mereka tidak pikirkan. Yang mereka pikirkan hanya yang penting naik, yang penting ada kenaikan. Tapi tidak bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok yang itu menjadi kebutuhan kita. Perusahaan selalu memikirkan terkait dengan keuntungan perusahaan, dan itu sudah kita berikan dengan memberikan 351 miliar untuk keuntungan perusahaan. Bayangkan, kita berikan 351 miliar untuk perusahaan, dan kita menuntut kenaikan upah yang menjadi hak kita, meminta sesuai dengan formula kenaikan upah yang 3 tahun ini selalu kita gunakan, yaitu selisih ditambah PTH ditambah prestasi kerja. Ini tidak dilaksanakan. Aturan terkait dengan formula kenaikan upah sudah ada di SK Gubernur tanggal 28 Desember tahun 2022 terkait dengan upah di atas upah minimum, yang ini untuk karyawan dengan masa kerja di atas 1 tahun. Semua pasal-pasalnya ada di situ, tapi mereka tidak gunakan itu. Di mana keadilan di perusahaan kita? Di mana keadilan di perusahaan kita? Di saat kita bekerja siang malam, panas, kehujanan, kita selalu ikuti aturan. Teman-teman, serikat pekerja sudah menghitung, serikat pekerja sudah menilai produktivitas kerja kita meningkat. Kita selalu dibayang-bayangi oleh bahasa dari mereka yang katanya orang pinter, ternyata pinter ngibulin karyawannya sendiri. Selalu kita dibayang-bayangi oleh resesi global. Dari tahun kemarin, efek pandemi, kita masih tetap bertahan. Yang katanya resesi global, kita untung 351 miliar. Kita jangan mau dibodoh-bodohin terus. Kalau saya dianggap tidak memberikan data yang
valid, silahkan buka googling. Bersyukur memang penting, tapi ketika perut keluarga kita yang ada di rumah itu menjerit, itu juga tidak bisa kita biarkan begitu saja, kawan-kawan. Jadi masih semangat, kawan-kawan? Tolong sekali lagi sebelum saya sampaikan yang diberikan oleh perusahaan, angkat kiri, kawan-kawan. Yang di sana belum pulang. Yang di sana belum pulang. Biar mereka dengar. Biar mereka dengar apa yang menjadi pihak kita. Itu hak kita, kawan-kawan. Itu hak kita. Itu hasil kerja keras kita. Nabi pernah bilang, Nabi pernah sampaikan, berikan upah pekerjamu sebelum keringatnya mengering. Berikan upah pekerjamu, berikan upah buruhmu sebelum keringatnya mengering. Dan sekarang prosesnya 2 bulan. Keuntungan 351 miliar, mereka tutupin dengan resesi global. Angkat tinggi, kawan-kawan. Angkat tinggi banget mereka, kawan-kawan. Hidup dulu. Kait dengan akan tertib perundingan. Kawan-kawan nanti hari Jumat harus semangat lagi. Harus lebih dari ini. Kalau perusahaan tidak bisa memberikan, teman-teman masih semangat? Masih semangat? Kita pernah menempuhkan jalan provinsi. Benar nggak? Militansi karyawan sangat luar biasa. Jejak digital sudah sangat luar biasa. Kita pernah menutup jalur provinsi. Itu jejak digital kita. Perusahaan memberikan angka di bawah kenaikan upah pekerja 1 tahun. Pekerja 1 tahun UMK itu dasarnya untuk mereka yang bujangan. Bagaimana dengan kawan-kawan pekerja yang sudah mengabdi selama 35 tahun, anaknya 3, kuliah, SMA, SMP? Apakah mereka masih ingin tutup mata? Efek harga kenaikan bahan pokok itu dari efek juga terkait dengan bahan bakar minyak, yaitu bensin. Kemarin oke, kita sudah diberikan, tapi kan jika mereka juga tidak menutup mata bahwa efek dari kenaikan harga bahan minyak, juga beras, listrik, semua kebutuhan sandang, pangan, papan semuanya naik. Anggota serikat pekerja saja, benar nggak? Ini bukan kepentingan anggota serikat pekerja saja, tapi ini juga kepentingan seluruh pekerja. Jadi hal yang wajar kalau kita meminta soliditas kawan-kawan seluruh pekerja PT Fajar Surya Wisesa untuk mendukung proses perundingan kenaikan upah dan membukakan mata hati para manajemen dan membukakan mata hati para investor yang ada di Fajar Paper. Bukan hanya manajemen Fajar Paper, juga manajemen STG harus bertanggung jawab. Manajemen STG harus bertanggung jawab. Jangan hanya menguruk keuntungan yang ada di Fajar Paper lalu menerima. Kita menerima setiap investor yang ada, ya kan? Seperti Indonesia menerima investor yang ada, seperti pahlawan-pahlawan kita. Silahkan berinvestor di Indonesia, silahkan berinvestor di Fajar Paper. Tapi ketika engkau tidak bisa memberikan kesejahteraan untuk seluruh pekerja yang telah membesarkan pabrik ini, maka silakan hengkang dari pabrik ini. Buat apa? Kita tidak butuh kapitalis yang mementingkan perutnya sendiri, anak, istri, dan yang menjadi tanggungan kita keluarga menantikan kenaikan upah kita. Harga kebutuhan pokok sudah naik di bulan September. Sampai dengan Januari ini tidak ada kenaikan sama sekali. Ingat teman-teman, kita memang belum bisa menyampaikan angka secara lisan. Tapi yang jelas, angka yang diberikan oleh manajemen di bawah kenaikan upah untuk pekerja 1 tahun. Bayangkan keadilan macam apa di perusahaan ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang hari ini tetap solid mendukung perundingan kenaikan upah.
telah hadir di tengah-tengah kita Ketua PUK PT Fajar Surawisesa. Dilepus dokumen buat ketua. Ingat teman-teman, kita pernah mempertahankan PKB sesuai dengan Undang-Undang 13 dan menolak Omnibus Law di PT Fajar Surawisesa karena kita solid, karena kita bersatu, karena kita kuat, karena kita saling menguatkan. Ini juga terkait dengan kesejahteraan pekerja. Maka halnya kita tetap harus satu komando, solid, kuat, saling menguatkan, dan tetap bergandengan tangan. Ini tentang kesejahteraan kita semuanya, bukan tentang PUK, bukan tentang pekerja yang bukan non-anggota ataupun seperti apa. Ini untuk demi kepentingan anak dan istri kita dan masa depan kita. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi terus dengan mesin tidak jalan. Memang mesin kalau tidak jalan, keinginan kita? Bukan. Yang keinginan dia. Itu cuma nakal-nakalan dia doang. Ya, itu nakal-nakalan dia doang. Buktinya kita masih untung 350 miliar. Silakan informasi yang di grup Bakor itu di-share ke seluruh pekerja. Kita untung. Dasar hukum kita kuat untuk menaikkan upah pekerja di atas 1 tahun. Tapi mereka mencari alasan untuk tidak memberikan kenaikan yang layak. Upah layak wajib diberikan untuk seluruh pekerja PT Fajar Surawisesa. Pekerja PT Fajar Surawisesa sudah teruji. Kita loyal terhadap perusahaan. Kadang aja ada yang meeting sampai jam 9, ada yang meeting sampai jam 10. Emang itu dibayar? Zolim perusahaan ini. Sekarang kita diberikan kenaikan upah di bawah standar. Kenaikan upah di bawah standar. Teman-teman, kita pernah menolak Omnibus Law di perusahaan ini. Dan sekarang saatnya kita melawan upah murah. Kita bukan upah murah, kita karyawan, kita pekerja yang berkualitas untuk membesarkan PT Fajar Surawisesa sekarang lebih besar dari ini. Kita bukan pekerja yang receh, kita pekerja yang berkualitas. Sudah selayaknya perusahaan juga memberikan upah yang layak, upah yang bagus, dan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja PT Fajar Surawisesa. Upah layak wajib bagi kami. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan sambutan dari Ketua PUK PT Fajar Surawisesa. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera buat teman-teman. Pertama-tama saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas apresiasi pada hari ini tentang kenaikan upah. Teman-teman mendengar tadi dari Bung Sejen, Bung Wido menjelaskan semua alur perundingan kita dari awal hingga hari ini. Dan memang betul, sampai detik ini pun belum ada kata sepakat soal upah. Apa kata dia? Siap melawan? Siap! Siap melawan? Siap! Siap melawan? Siap! Melawan artinya bukan hanya dalam sisi frontal, teman-teman. Minimal saya minta teman-teman bisa ngumpul di tempat ini. Pada saat PKB lalu, saya kira lebih banyak daripada hari ini. Betul Pak enggak? Betul. Jangan sampai ada pendapat bahwa yang minta upah hanya teman-teman. Saya maunya semua karyawan duduk di sini bahwa kita pun ada kenaikan upah. Betul Pak enggak? Betul. Sampai hari ini memang betul, belum ada kesepakatan. Saya coba memahami betul bahwa ada keterbatasan di Pak Jepri dan Pak Kur. Ya. Tetapi mungkin dalam minggu ini setelah teman-teman membuktikan bahwa ada visi yang sama, bukan tidak mungkin besok atau lusa kita dipanggil. Tentunya bukan keinginan pengurus, tetapi adalah cita-cita semua pekerja. Betul atau benar? Siap melawan? Siap melawan? Siap. Sepertinya direksi masih ada di lokasi. Dan biasanya nanti malam dulu telepon. Saya minta teman-teman fokus pada instruksi organisasi. Pertama adalah memberikan doa dukungan kepada pengurus tim perunding. Tetapi saya juga meminta teman-teman menjaga produktivitas, bahwa kita adalah pekerja yang berkualitas, bermartabat.
bukan hanya sekedar minta. Kita sampaikan ke pihak manajemen tadi, yang kita sampaikan adalah berdasarkan data dan sumber data, termasuk dasar hukum, bukan hanya sekedar minta, teman-teman. Dan saya pastikan juga teman-teman, kita bukan minta sekedar minta, semua ada dasarnya. Ya, tadi sudah gamblang diceritakan Bung Sekjen, berapa persen? Betul. Kita tidak pernah muluk-muluk meminta perusahaan. Statement awal, pekerja akan tetap menjaga kelangsungan perusahaan. Betul apa benar? Kita semua sudah membuktikan produktivitas dengan meeting sampai jam 10 tidak dibayar, betul? Kita sudah mengikuti aturan perusahaan dan kerja 3 shift, betul apa benar? Semua kita lakukan. Hanya satu permintaan kita sekarang, kenaikan upah yang bisa dipertanggungjawabkan. Siap melawan? Siap. Hidup buruh. Hidup buruh. Sampai kapan teman-teman bisa mendukung ini? Sampai dengan selesai. Cuman saya minta tetap jaga produktivitas. Buktikan bahwa kita kelas pekerja yang berkelas berdasarkan data. Saya minta teman-teman, kalau teman-teman yang di luaran yang tidak hadir, berarti tidak minta kenaikan upah. Betul? Mulai besok, semua ajak teman-teman, siapa minta kenaikan upah silakan hadir di tempat ini. Siap mengajak yang lain? Siap mengajak yang lain? Siap mengajak yang lain? Ya. Tadi Pak Kur akan menyampaikan 1-2 patah kata tentang kondisi terakhir. Kita akan coba beri kesempatan kepada beliau. Silakan teman-teman, ketika tidak puas, angkat, lemparkan atau ketawakan, atau terserah. Yang jelas, Pak Kur menyampaikan sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, tapi yang jelas teman-teman harus ikuti aturan yang ada. Artinya instruksi organisasi. Siap begitu aturan? Siap begitu instruksi? Siap. Siap melawan? Siap. Siap kumpul lagi? Siap. Siap dukung doa? Siap. Siap. Siap melawan? Tunjukkan ke sana. Di sini ada Pak Yus. Coba tunjukkan. Salam kenal buat Pak Yus. Baik teman-teman, kita dengarkan pesan dari Pak Kur pada hari ini, agak sedikit deg-degan katanya. Apa penjelasan dari beliau? Siap mendengarkan? Siap. Aplaus buat Pak Kur. Jangan dibanting ya. Diangkat. Oke, selamat sore ngobrol dan ngobrol. Bukan grogi, saya takut nanti yang Wido. Jadi saya sepakat dengan tadi yang dikatakan Pak Ketua. Secara prinsip kita sama-sama bekerja, kita juga sama-sama makan gaji di sini. Cuma saat ini kita juga masih berjuang dan ini bukan akhir dari perjuangan kita. Jadi tadi mungkin makin bersemangatnya Bung Wido, tapi semangatnya Pak Bung Wido jangan disalahartikan melakukan sesuatu yang anarkis ataupun melanggar aturan ataupun ketentuan perusahaan. Tidak akan Pak, saya jamin. Brigada. Tidak akan Pak. Jadi nanti seperti yang katakan Bung Usman, silakan melawan, tapi melawan dalam tanda kutip di sini, melawan yang profesional, melawan di meja perundingan, begitu? Betul? Tim perunding. Melalui tim perunding tentunya, jangan doa bersama begini semua. Kalau nggak dikasih. Mungkin itu. Tolong percayakan kepada tim perunding yang sudah ada, percayakan kepada pengurus. Apa yang baik? Kalau teman-teman bilang kelamaan, artinya teman-teman di sini tidak mempercayakan kepada pengurus, juga kepada ketua dan perangkatnya. Oke, teman-teman pengurus dan kita juga dari manajemen juga selalu berusaha semaksimal mungkin mencari yang terbaik. Tentunya di sini yang terbaik buat semua.
bukan buat manajemen ataupun bukan hanya buat pekerja aja. Ya. Jadi sekali lagi pesan saya, tolong jaga kondusivitas perusahaan ini. Silakan melawan dalam tanda kutip yang profesional dan percayakanlah kepada tim perunding, dalam hal ini pengurus PUK yang sampai saat ini masih berusaha yang terbaik buat semua. Mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Bung Wido. Terlalu keras ke Bung Nanda. Saya Indonesia. Terima kasih Pak Kurniawan. Pak Kurniawan tadi kita menyuruh memberikan nasihat untuk tetap melawan di jalur yang benar, tetap berjuang di jalur yang benar. Sebagai anggota serikat pekerja, menjalankan instruksi organisasi adalah melawan sehormat-hormatnya, ya, melawan sehormat-hormatnya. Kita adalah serikat pekerja. Serikat adalah bersatu. Serikat adalah menyatukan dari yang muda sampai yang tua, dari departemen yang A sampai departemen Z. Kita punya kepentingan yang sama, kita punya tujuan yang sama, yaitu adalah keuntungan perusahaan, membesarkan perusahaan, dan perusahaan juga harus memikirkan terkait dengan kesejahteraan pekerja. Jangan cuma tutup mata. Mereka sudah ganti berapa mobil? Mereka sudah ganti berapa mobil? Gua masih beat, gua. Mereka sudah ganti berapa mobil? Tapi kita kenaikan transportasi aja harus kayak ngemis. Waduh. Berat. Beat gua 5 tahun gak bayar pajak. Ya ini sudah menjadi kenyataan, teman-teman. Ingat, tadi yang pesan disampaikan oleh ketua, ini bukan akhir dari perjuangan kita karena belum ada kata sepakat. Ya, ini bukan akhir dari perjuangan kita karena belum ada kata sepakat. Kita masih ada hari Jumat dan hari Selasa. Seperti yang disampaikan oleh ketua, saya hanya mengikuti instruksi dari ketua karena ketua saya Bung Usman, bukan yang dari posisi manajemen. Yang belum hadir pada hari ini, pastikan hari Jumat dia ada di sini melihat proses perjuangan perundingan sampai di mana. Ya, yang belum ada di sini sampaikan untuk hadir dan berjuang bersama-sama. Tidak ada lagi penitip nasib. Semua punya kepentingan yang sama. Kita memperjuangkan yang sama. Mohon doa kepada anak dan istri untuk perundingan kenaikan upah agar lebih baik lagi. Ya, sekali lagi, mereka yang berinvestasi di sini, tapi kalau tidak memberikan kesejahteraan untuk seluruh pekerja PT Fajar Sulawesi Sesa, mendingan pergi dari sini. Mendingan pergi dari sini. Ya, hari Jumat dan hari Selasa kita masih ada perundingan. Tetap semangat kawan-kawan. Terima kasih. Salam hormat yang sehormat-hormatnya. Mari kita melawan sehormat-hormatnya, melawan sekeras-kerasnya, melawan setiap kapitalis-kapitalis yang tidak pernah mementingkan kesejahteraan para pekerja. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih kawan-kawan. Saya mewakili tim perunding dan PUK PT Fajar Sulawesi Sesa mengucapkan salam hormat yang sehormat-hormatnya. Terima kasih. Sampaikan salam untuk keluarga yang ada di rumah. Mohon doa dan dukungannya. Hati-hati dalam perjalanan pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.